Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala ya telah memberikan taufik kepada kita untuk ya kembali kita belajar bersama, yang mana insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan pembagian tauhid, ya, terkait dengan pembagian tauhid. Baik, eh, saya akan share screen dulu. Oke, pada pekan yang lalu, ya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait bahwasannya para ulama mencoba memudahkan kita membagi tauhid menjadi tiga. Nah, tapi sebagai pengetahuan buat teman-teman, ya sebetulnya ulama yang lain, ya membagi tauhid menjadi dua. Ya, tapi sebetulnya sama saja. Dua ini yang mencakupi tiga. Ya, cuman masalah pengelompokan saja. Nah, intinya ini semua sekedar untuk memudahkan ya para pembelajar. Ya, supaya lebih mempermudah para pembelajar. Tapi pada pertemuan yang lalu kita belum selesai membacakan dalil tentang tauhid asma wa sifat. Ya, kita belum selesai membacakan dalil terkait ya tauhid asma wa sifat. Saya persilahkan, apakah ada teman-teman yang mau baca dalilnya? Pak Wahyudi mau? Oh ya, silakan Pak Wahyudi. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, tafadhal. الدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Terjem. Hal lanjut Ustaz? Ya, terjemahkan. Oh, dan dalilnya adalah firman Allah, dan bagi Allah nama-nama yang indah. Kita berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadarul ladzina yulhiduna. Nah, ini kurang tahu nih, Ustaz. Pernah dengan istilah tahdzir nggak? Oh, tahdzirnya. Pernah tahu ya? Iya, iya. Tahdzir itu kan berarti kita apa ya? Meninggalkan ya, menjauhi. Ya, Jauhi memperingatkan manusia untuk menjauhi fulan. Ya, mirip lah. dan jauhilah orang-orang yang yulhid. Ilhad ya, Ustaz ya. Ya, menyimpang. Menyimpang. Ya, menyimpang. Dan jauhilah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah. Ya. Terus, sayujzauna ma. Niscaya mereka akan dibalas itu, Ustaz. Ya, betul. Jaza Dibalas ya. yang mereka perbuat. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Ya, dalil terkait asma wa sifat adalah firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Dan semua ya, nama-nama yang baik adalah milik Allah Jalla fi'ula. Nah, nanti kita akan bahas ya, apakah ada asma'ul husna yang kita belum ketahui. Nah, kita akan bahas. Ya, jawabannya ada. Kemudian fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maksudnya apa?
kita boleh bertawasul dengan nama dan sifat Allah Jalla fi'ala. Bahkan menurut pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara sebab ya terkabulnya doa adalah dengan kita bertawasul dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan doa kita. Dan ini juga dibahas oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau menjelaskan tentang fikih doa, ya, yaitu kita berdoa menggunakan wasilah nama-nama dan sifat Allah Jalla fi'ala. Misalnya, ya, kita meminta kepada Allah untuk dilunasi semua hutang kita. Maka bagus kalau kita menggunakan nama-nama Allah seperti misalnya Ar-Razzaq, ya, Al-Ghani, dan seterusnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Itu diantara adab kita dalam berdoa dan diantara sebab doa kita Allah dijabahkan. Ya. Kemudian wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ya, wadharu, maka tinggalkanlah atau jauhilah, ya, siapa yang harus kita jauhi, yang kita tinggalkan, yang kita jauhi, alladzina yulhiduna fi asma'ihi, yaitu orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Nah, kalau konteks hari ini, ya, mereka yang melakukan ta'til, ya, menolak nama Allah, membelokkan makna nama Allah, membatalkan nama Allah, itu termasuk, ya, yang kita harus jauhi. Ya, jangan mendengarkan ceramah mereka misalnya, ya, karena mereka menyimpang dalam nama-nama Allah Jalla fi'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka sungguh mereka akan dibalas atau mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di antara sifat Allah Jalla fi'ala atau di antara janji yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu kita bisa melihat Allah Jalla fi'ala di surga. Ya, nanti akan ada hadisnya, tapi itu pembahasan di akhir, ya. Kita akan membahas nanti di akhir pembahasan di bab rukun iman tentang kaum muslimin yang melihat Allah Jalla fi'ala di surga. Nah, orang-orang yang menyimpang terhadap Allah Jalla fi'ala, mereka tidak mau meyakini Allah bisa dilihat di surga. Maka bisa jadi, ya, balasan Allah Jalla fi'ala atas mereka bisa jadi Allah haramkan mereka melihat Allah. Dan ini sangatlah balasan yang sangat buruk sekali. Ya, bagaimana mungkin, ya, seorang muslim diharamkan dari melihat Allah Jalla fi'ala. Baik, dan ini mungkin termasuk, ya, makna dari sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka perbuat. Baik, berikutnya, siapa yang mau baca? Bapak Teku, Pak Teku, ya? Ya Ustaz, Panggilannya siapa, Pak? Toku aja. Pak Teku, ya. Bapak baca dari hal asma'ullahi mahdudatun sampai dengan fi ilmil ghaibi 'indak. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hal asma'ullahi mahmudatun ala tis'atin wa tis'aina isman, ma dalilu ala ma taqul. Apakah asma Allah itu hanya terbatas kepada 99 nama? Apa dalil dari pernyataan ini? Inna asma Allahi katsirah. Sungguhnya asma Allah itu banyak. La ya'lamu adadaha ilallahi azza wa jal. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi. Wa dalilu ala dalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan dalil tentang pernyataan ini adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba sahaya, anak dari hamba sahayamu, nasiyati biadik, ubun-ubunku berada di genggamanmu, madin fiya hukmuk, hukummu berlaku atas diriku, adlun fiya qada'uk, adil keputusanmu terhadapku, as'aluka bikulis min huwalak, aku memohon dengan setiap nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya, au anzal tahu fi kitabik, atau yang terdapat dalam kitabmu, au alam tahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan pada satu dari ciptaanmu, awis tak tartabihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang tersimpan dalam ilmu gaib di sisimu. Masya Allah, barakallahu fikum. Pak Teku bagus sekali ya bahasa Arabnya. Sebetulnya ini untuk orang yang baru belajar seharusnya agak susah menerjemahkan. Tapi Masya Allah, Pak Teku lancar sekali. Barakallahu fikum. Apakah nama Allah Jalla fi'ula hanya sebatas 99 yang kita ketahui? Nah, maka para ulama menggunakan hadis tentang 99 nama Allah Ta'ala, mereka mencoba mencari-cari apa ya 99 itu. Makanya Syekh Abdul Razak punya kitab berjudul Fiqhu al-Asma'ul Husna, ya fikih Asma'ul Husna. Beliau beristihad mengumpulkan 99 nama Allah di hadis maupun di Quran. Nah, teman-teman akan menjumpai beberapa ulama akan ada khilaf dalam menentukan mana 99 nama Allah yang disebutkan dalam sebuah hadis ya. Bahwasanya Allah punya 99 nama. 99 ini itu bukanlah pembatasan. Ya, bukanlah pembatasan bahwasanya nama Allah Ta'ala hanya 99. Ya. Tapi Rasulullah menjelaskan ada loh ya 99 nama Allah Ta'ala. Tapi ini bukan bermakna pembatasan. Makanya para ulama mencoba beristihad menentukan mana saja ya 99 itu. Nah, dan makanya nanti teman-teman gak usah kaget. Karena sama ulama ada khilaf dalam menentukan mana saja. Karena gak ada hadis yang secara konkret ataupun ayat yang secara konkret menyebutkan dari 1 sampai 99. Gak ada. Tapi semuanya terpencar di banyak ayat dan terpencar di banyak hadis. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana apakah hanya 99 nama Allah Ta'ala sesuai hadis yang menjelaskan itu? Nah, maka enggak. Ya, nama Allah itu banyak. Ya. Inna asma Allahi katsiratun. Ya, sesungguhnya asma Allah, ya, nama-nama Allah itu banyak banget. La ya'lamu adadaha illallah azza wa jal. Ya, gak ada satupun orang atau makhluk yang tahu seberapa banyak nama-nama Allah kecuali hanya Allah azza wa jalla. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana konteks hadis ini adalah Rasulullah ya berdoa kepada Allah Jalla fi'ala dengan bertawasul menggunakan nama-nama Allah. Ya, Allahumma inni abduka, ya Allah, saya adalah hambamu. Ibnu abdik, dan hamba dari dan anak dari hambamu. Maksudnya ayah beliau adalah hamba dari Allah Ta'ala. Ibnu amatik, dan hamba perempuan engkau, dan anak dari hamba perempuan engkau. Nasiyati biadik, ya ubun-ubunku berada di genggamanmu. Maksudnya apa? Betul-betul kita ini berada ya dalam genggaman Allah Jalla fi'ala. Madin fiya hukmuk, ya telah berlaku atasku
hukmuk, ketetapanmu, termasuk juga takdir ya. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu itu adil. As'aluka bikulli ismin huwa lak, dan aku memohon kepada engkau ya Allah ya dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Lihat ini bagusnya. Yang engkau namai sendiri nama-nama tersebut. Ini hadis bisa membantah orang-orang yang melakukan ta'til ya, mentahnif dan semacamnya. Ya. Ketika Allah Jalla fi'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala punya tangan, ya, Allah punya wajah misalnya, itu Allah sendiri menjelaskan. Ya, Allah sendiri menjelaskan. Lalu bisa-bisanya ada manusia mengatakan itu gak benar. Ini kan salah satu bentuk ya, kurang adab kepada Allah Jalla fi'ala. Allah menjelaskan A, tapi dia malah mengatakan membantah hal itu. Nah, ini adalah ya termasuk ya bentuk ya sul adab kepada Allah Jalla fi'ala. Ya. Allah Ta'ala menjelaskan ya terkait ru'yah ya, bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di surga. Yang menjelaskan Allah Ta'ala melalui nabinya, tapi dibantah oleh manusia. Mengatakan nggak mungkin. Nah, inilah bentuk ya, bentuk kesalahan dalam al-asma wa sifat. Nah, maka kita harus memahami ya tidaklah ya ada nama-nama Allah, ya sifat-sifat Allah, kecuali memang Allah sendiri yang memberikan nama dan sifat tersebut. Dan nggak boleh kita menamai Allah Ta'ala dengan nama-nama atau istilah yang Allah nggak menamainya. Dulu pernah viral di sosmed dulu terkait salah seorang dai yang uh, memberikan Allah Ta'ala sifat apa namanya itu yang ya dia juga pernah buat istilah untuk ibunda Aisyah dulu ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah nggak menamai hal itu. Nah, maka perkara terkait akidah ini ya dia tauqifiyah. Ya, dia perkara tauqifiyah. Kita nggak boleh berucap kecuali ada dalil yang sahih. Ya, nggak boleh kita berpendapat, oh Allah maha ini misalnya. Nah, tunggu dulu, Allah menjelaskan nggak nama tersebut? Itu ya. Ini poin penting. Ya. Kemudian Rasulullah SAW yang bersabda, "Au anzaltahu fi kitabik," atau nama-nama yang engkau jelaskan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Awis ta'farta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau rahasiakan ya dalam ilmu gaibmu. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya nama-nama Allah Jalla fi'ala tidak terbatas hanya 99. Ya, tidak terbatas hanya 99. Baik. Berikutnya, Bapak Emir, silakan baca. Ma fadailut tauhidi. Bismillah. Ma fadailut tauhidi. Apa keutamaan-keutamaan tauhid? Keutamaan fadailut tauhidi katsiratun minha keutamaan-keutamaan tauhid itu banyak, di antaranya bukan wahid sudah, al-awwal awalan yaghfirullahu bitauhidi dzunuba wa yukaffiru bihi sayyi'ah. Allah menghapuskan dengan tauhid dosa-dosa, wa yukaffiru bis sayyi'ah, wa yukaffiru menghapus dengannya kejelekan-kejelekan. Ya. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan menggugurkan
kesalahan dengan tauhid. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya bena Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusdiku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Ya Bani Adam, sesungguhnya engkau jika datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kau mendatangiku dengan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seperti itu pula. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Pak Emir ya. Mumtaz. Di antara ya kenapa kita harus memahami perkara tauhid ini, dengan kita memahami ya urgensi tauhid, maka kita pertama bisa ya mendapatkan ya ampunan dari Allah Jalla fi'ala, ya, dan kita tidak mudah berputus asa ketika jatuh pada maksiat. Ya, kadangkala kita kalau melihat orang awam, ya, mereka ya gak sholat gitu kan. Saya pernah berjumpa orang, dia gak sholat dengan alasan dia sudah begitu kotor. Saya kira banyak ya kita menjumpai orang-orang yang demikian. Misalnya mungkin dia pelaku prostitusi misalnya, ya, merasa mereka ini sudah begitu hina sehingga gak mungkin Allah mengampuni mereka. Ini salah, ya, salah. Allah Ta'ala zat yang maha pengampun sekaligus zat yang maha dahsyat siksaannya. Ya. Mu'alif hafizahullah ta'ala menjelaskan yaghfirullahu bitauhidi az-zunuba. Dengan tauhid, dengan wasilah tauhid ini, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa hamba, wa yukaffiru bihi as-sayyi'at, dan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Dalilnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini berarti hadis yang langsung dari Allah Ta'ala. Ya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya. Seandainya engkau datang kepadaku wahai manusia, yakni maksudnya memohon ampun ya, memohon taubat ya, biqarabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi. Saya yakin apakah ada kaum muslimin ya yang punya dosa sepenuh bumi gitu kan? Ini gambaran ya betapa besar dosa kita. Datang aja minta ampun sama Allah. Datang kepada Allah, minta ampun, tobat, datang aja walaupun dosanya sepenuh bumi. Ya. Datang aja. Ya minta ampun sama Allah Jalla fi'ala. Ya, sebagian orang sudah terjatuh dalam maksiat, ya qadarullah ya, na'udzubillah, gak segera taubat. Harusnya ketika jatuh dalam kesalahan taubat, kalau jatuh lagi taubat lagi, jatuh lagi taubat lagi. Kita harus apa? Ya, apalagi dosanya sepenuh bumi, itu saja Allah ampuni. Ya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, ya, yang engkau datang kepada aku, ketika engkau datang meminta ampunan, engkau tidak dalam keadaan melakukan kesyirikan. Ya, ini orang pelaku maksiat, entah dia pezina atau dia pencuri, dia memohon ampun sama Allah Ta'ala, tapi ketika dia memohon ampun itu, dia tidak dalam melakukan kesyirikan, maka apa? La'ataituka biqurabihal maghfirah, maka aku akan datang kepada engkau dengan ampunan sepenuh bumi. Nah, syahidnya apa? Selama dia tidak sedang melakukan kesyirikan, Allah ampuni. Kalau dia minta ampun. Ya.
Nah, persoalannya banyak kaum muslimin berbuat salah, dia memohon ampun sama Allah, tapi dia masih dalam dosa kesyirikan. Yang mana dosa kesyirikan dia itu jauh lebih besar daripada dosa zina yang dia lakukan. Ya. Betapa banyak orang misalnya berzina, tapi dia juga ke dukun, ya, entah pasang susuk lah atau semacamnya gitu kan. Nah, dosa dia ke dukun itu, ya, mempercayai atau bersekutu dengan jin, itu jauh lebih besar daripada dosa dia berzina. Sama-sama dosa besar, tapi dia minta ampun atas dosa zinanya, tapi dia tidak minta ampun atas dosa kesyirikannya. Nah, makanya penting sekali. Ya. Dan ini juga sebagai pengingat kita teman-teman. Ya. Kalau kita berbuat dosa, langsung ya minta ampun sama Allah Ta'ala, langsung aja. Jangan ditunda. Ya. Manusia, iya, manusia tuh disebut manusia karena apa? Sifat nisyannya. Lupa khilaf gitu kan. Maka kalau kita khilaf ya buat sebuah maksiat, maka segera saat itu juga mohon ampun sama Allah. Perkara hari esok ya la qadarullah masih terjatuh hal yang sama, minta ampun lagi. Ya berjuang lagi, berjihad lagi ya. Ya, berjihad lagi, bersungguh-sungguh lagi, ya bertaubat. La qadarullah jatuh lagi, taubat lagi. Ya. Karena taubat itu ibadah atau bukan, teman-teman? Taubat itu ibadah atau bukan? Ibadah, Ustaz. Ibadah. Jadi jangan pernah berputus asa kepada Allah Jalla fi'ala kalau terjatuh pada kesalahan. Nah, tapi ingat, kesalahan yang kita perbuat kepada Allah, entah misalnya mohon maaf ya, misalnya melihat hal-hal yang haram, ya, itu lebih ringan perkaranya atau lebih mudah perkaranya dibandingkan Anda berbuat kesalahan kepada manusia. Karena Allah Ta'ala maha pengampun. Allah mudah mengampuni. Bahkan sekalipun dosa kita sepenuh bumi, kalau kita minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Nah, yang sulit adalah kalau na'udzubillah la qadarullah kita punya kesalahan atas orang lain. Ya, kita menzalimi orang lain, mengambil haknya, menghancurkan nama baiknya. Ini susah perkaranya. Allah akan mengampuni kita setelah apa? Hak orang kita zalimi kita balikin. Ya. Misalnya Bapak A dia mencuri mobil Bapak B. Gak bisa dia hanya menyandarkan dengan ampunnya Allah Ta'ala. Gak bisa, dia balikin dulu mobilnya. Dia kembalikan dulu hak Bapak B yang diambil. Makanya hati-hati ikhwan dengan hak kaum muslimin. Ya. Jangan sampai kita zalim kepada kaum muslimin, apalagi sampai dia wafat. Itu susah. Ya, karena sampai di akhir kebawa. Nanti kita di bab tentang rukun iman kita akan banyak membahas hal ini insyaallah taala tentang orang-orang yang muflis, ya. Orang-orang yang pahalanya banyak semasa di dunia, dia haji, umrah puluhan kali misalnya, punya pesantren, punya sedekah jutaan rupiah per hari misalnya. Tapi dia muflis, ya. Dia menjatuhkan kehormatan orang lain, ya ghibah, ya dan semacamnya. Maka di akhirat ya untuk menembus ya kezaliman masa dunia yang dia lakukan, maka diambil pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Na'udzubillah. Bayangkan bawa bekal banyak-banyak dari dunia ke alam akhirat, tapi semuanya habis. Ya. Bahkan ya dalam sebuah hadis ya, kalau orang ini sudah gak punya amal sama sekali, udah habis nih amal ya, hanya dibagiin ke A, ke B, ke C ya, udah gak punya amal lagi, maka apa yang terjadi Ikhwan? Sehingga masih ada nih orang-orang yang minta haknya dikembalikan.
Ada yang tahu gak? Ustaz, dibayar dengan amal ibadahnya, Ustaz. Enggak, kalau amal udah habis nih. Bapak A Oh, ini amal ibadah udah habis, udah gak ada lagi. Udah oh, habis dibagiin. Masalahnya dosa-dosanya, masih ada orang minta hak dia juga. Pakai apa bayarnya di akhirat? dosa-dosa orang tersebut Ustaz, ininya Ustaz. Mumtaz. Dosa-dosa dari orang-orang yang dizolimi dilempar ke dia. Na'udzubillah. Berat perkara Ikhwan. Berat sekali. Makanya ya saya sering bilang ke teman-teman itu, kita kalau merenungi Firaun ya, kita kalau tadabbur ya, mengingat-ingat Firaun, insya Allah Ta'ala dia usianya nggak lebih dari 1000 tahun. Yakin saya. Ya, paling 100, 200 atau sekitar itulah. Nggak lebih dari 1000 tahun. Ya. Tapi bayangkan, azab yang dia peroleh dari dia tenggelam sampai hari ini itu udah ribuan tahun. Ditambah nanti apa kehidupannya dari alam barzah, di apa mahsyar misalnya, sampai seterusnya di jahanam. Bayangkan, kenikmatan yang sedikit hanya mungkin 100 tahun 200 tahun itu tidak sebanding dengan azab yang begitu panjang dan penganiayaan. Maka syahidnya ya, kita ini sebentar di dunianya. Misalnya kita gak lebih lama dari Firaun insya Allah, bahkan lebih pendek mungkin. Ya, maka kita sia-siakan waktu yang pendek ini, waktu yang singkat ini untuk ya menyebar kezaliman. Jangan. Ya sayang sekali. Ya, kalau lah punya amal masih mending ya untuk membayar kezaliman. Kalau nggak punya amal, nauzubillah, berat perkaranya. Makanya jangan pernah sekalipun kita zalim sama orang. Jangan. Ya. Adapun kalau orang zalim sama kita ya sudah, ya akhirat aja persoalannya. Ya. Misalnya harta kita dirampas ya oleh penguasa misalnya. Ya udah, di akhirat aja. Ya. Sehingga kita lebih legowo, ya, lebih nyantai, lebih santai kita. Gitu ya. Kemudian faedah kedua adalah Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga dengan tauhid. Silakan Pak Firdan Imanuddin. Nah, Tunggu dulu bentar. Ini ada pertanyaan dari Pak Turmisi ya. Afwan Ustaz bertanya, dosa yang diampuni sepenuh bumi yang dimaksud dalam hadis apakah di akhirat atau di dunia? Ini terkait dengan konteksnya adalah hamba-hamba yang mereka meminta ampun sama Allah Ta'ala. Berarti di dunia. Kalau di akhirat gak bisa minta ampun lagi. Di akhirat itu jaza, balasan. Selesai udah. Ya, pembalasan di akhirat. Ya. Kalau di dunia, kita masih bisa minta ampun sama Allah Jalla fi'ala. Baik. Silakan Pak Firdan. Asani. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani yudkhilullahu bihil jannah. Dengan tauhid itu Allah akan memasukkan ke dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi," barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wajabat lahul jannatu, maka wajib baginya surga. Masya Allah, bentas. Bentar ini lampu saya kok jatuh nih. Lampu pencahayaan. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum, mumtaz ya. Yang kedua ya, tentang ya Allah Ta'ala menjamin, menggaransi dengan tauhid orang bisa masuk surga. Dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah," barang siapa yang ucapan terakhirnya yakni sebelum wafat la ilaha illallah wajibat lahul jannah, ya maka berhak atasnya adalah surga. Nah pertanyaannya, sebagai orang awam gitu ya, oh ya udah Ustaz kalau gitu gampang,
kita foya-foya, kita seneng-seneng, nanti pas di akhir tinggal ngucapin la ilaha illallah, selesai perkara kita. Bisa nggak kayak gitu, Ikhwan? Bisa nggak kita foya-foya, ya, berhura-hura di masa muda gitu ya, nanti di akhirat tinggal ngucapin la ilaha illallah. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Coba, Yes. ada bisa jawab nggak? Ini Nggak bisa, subhat Ustaz. ini Nggak yang bisa. banyak kita jumpai. Menurut Tidak ada aku jaminan, tidak. Ustaz. Coba, Bapak siapa ini? Nur Sewako, Ustaz. Pak Nur, silakan. Dalilnya kan di hadis Arba'in itu, Ustaz, innamal a'malu binniyat. Hmm, Jadi niat dia menafikan keberadaan Allah sebenarnya ketika dia menginginkan nanti akan diampuni, akan masuk surga juga kok. Ya sudah, hmm, niat apa musyrik dan lain sebagainya. Artinya memang niat dia itu sengaja ingin apa menafikan keberadaan Allah. Itu satu. baik. Agaklah dia membantah ya, orang yang enggak kok. Saya meyakini adanya Allah, saya meyakini adanya surga, saya beriman sama Allah. Cuma saya pengen gak apa saya maksiat di dunia santai-santai, nanti di akhirat tinggal saya ucapin la ilaha illallah aja. Sesuai hadis gimana? Coba Bapak yang nanya, Bapak siapa nih? Pak Heru mau coba jawab ya? Nah, Ustaz, Apa tuh jawabannya? mungkin dalilnya yang apa ya, Ustaz? Dalilnya yang seperti pertanyaan di kubur itu, Ustaz, ya. Orang-orang kafir itu nggak bisa menjawab. Mungkin itu bisa dianalogikan, Ustaz. Ya, Mas Mumtaz ya, betul ya, Mas Barakallahu fikum Pak Heru, betul ya. Hadisnya juga ini orang itu dilihat dari akhirnya. Saya lupa apa namanya matan hadisnya, al-khawatim ya. Orang itu dilihat dari akhirnya. Jadi gini, jangan dikira untuk mengucap la ilaha illallah ketika sakratul maut itu hal yang mudah, susah. Saya pernah tahu ya, keluarga jauh gitu ya, mengalami proses sekarat itu berjam-jam, 5 jam kayaknya, 5 jam sekarat, ya. Bercoba berkali-kali ditarkin kan, gak bisa-bisa. Karena memang semasa mudanya ke dukun, ya, beliau perempuan ya, ke dukun, ngerokok, gak sholat, dan seterusnya. Ketika sakratul maut, anak-anak beliau mencoba mentarkin gak bisa-bisa. Yang dia ucapkan hanya haus, air mana, sampai dia wafat cuma bilang air haus itu aja. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang itu akan wafat sesuai kebiasaannya dia. Kalau dia orang saleh, ya, bertakwa sama Allah Ta'ala, insya Allah dimudahkan ya mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga orang-orang di barzakh itu, jangan dikira mereka menjawab pertanyaan malaikat itu dengan pengetahuan mereka, enggak. Mereka ya yang menjawab adalah amal mereka, sesuai amal mereka. Makanya dalam hadis tentang barzakh, ya, ketika ditanya siapa nabimu gitu kan, lalu dia mengatakan, ya, aku mendengar namanya fulan ya, Muhammad misalkan, tapi aku gak tahu gitu. Jadi pengetahuan gak berguna, tapi keimananlah yang membantu kita nanti di proses sakratul maut. Ya, itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ayatnya Pak Fridan ya, innamal a'mal bil khawatim. Ya. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhirnya. Ya. Ini juga apa ya, tanbih buat kita bersama ya, bahwasanya pentingnya kita untuk istiqomah. Ya. Jangan kita merasa aman sekarang, oh kita udah ngaji ya, kita udah paham sunnah. Jangan merasa aman, karena yang dilihat adalah akhirnya. Betapa banyak orang yang taat ya di awal-awal hijrahnya, tapi di endingnya lepas dari agama. Banyak
Ya. Jadi ingat yang Allah lihat adalah akhirnya. Ya, yang dilihat adalah akhirnya. Semoga akhir dari proses kita hidup adalah mengucapkan la ilaha illallah. Oke, siapa yang mau baca lagi? Pak Gunawan ya. Nah, Ustaz. Al-Thalith. الثالث التوحيد يمنع دخول النار. Tauhid mencegah seseorang dari masuk ke dalam neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibrilu alaihi salam, abshir wa bashir ummatak annahu man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhalal jannah wa qad harramallahu alaihi nar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Jibril kepadaku alaihi salam, abshir wa bashir, berbahagialah dan kabarkanlah kepada umatmu, annahu man qala, sesungguhnya siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhalal jannah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka baginya surga. Wa qad haramallahu alaihi nar, dan sesungguhnya Allah mengharamkannya neraka. Masya Allah, mumtaz, subhanakallah fikum. Ya, yang ketiga adalah ya dengan tauhid ya seseorang ya bisa dicegah dari masuk neraka Allah Taala. Dalilnya apa? Tentang hadis Jibril ya. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, abshir, berbahagialah, wabashir, dan berikanlah kabar gembira ummatak ya, umatmu, annahu man qala, barang siapa dari umatmu yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhala jannah, yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya, maka dakhala jannah, maka masuk surga. Wa qad haramallahu alaihi nar, dan Allah haramkan atasnya jahannam, neraka. Saya punya pertanyaan ya, yang bisa jawab bisa raise hand ya. Kenapa saya menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Kan umumnya kan la ilaha illallah orang awam bilangnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya nggak mau, saya maunya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ada yang tahu nggak alasannya apa? Coba saya lihat dulu siapa yang rasakan yang belum pernah. Bentar. Nah ini Pak Amiruddin ya. Kira-kira apa Pak alasannya? Ya Ustadz, karena inti dakwah tauhidnya Nabi SAW adalah dakwah uluhiyah Ustadz. Tauhid uluhiyah. Oke, memang apa bedanya Pak kalau saya mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dengan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Bedanya Ya. apa? Tauhid uluhiyah itu mengesahkan ibadah, semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta Ustaz. Oke, menurut Pak seperti Pak siapa namanya? Pak Amiruddin ya. Kira-kira apa salah dari terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah? Di mana letak salahnya? Orang-orang musyrikin dahulu mengakuinya Ustaz. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki dan mengatur alam semesta Ustaz. Tapi mereka beribadahnya memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dipelajarin waktu pembagian tauhid Ustaz kemarin. Sebenarnya tapi saya masih kurang puas. Mungkin hanya membantu Pak Pak Amir. Ada Ustaz. Bapak siapa? Bapak Nur Alam ya? Iya. Terjemahan tiada Tuhan selain Allah itu kurang pas karena sejatinya Tuhan atau sesembahan itu di muka bumi ini ada banyak.
Jadi misalkan Tuhan dari agama ini, ada Tuhan dari agama ini, tapi yang berhak disembah itu hanya Allah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Betul ya. Ini penyempurnaannya dari Pak Amir tadi ya. Terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak sesuai realita. Ya, tidak ada sesembahan selain Allah itu tidak sesuai realita. Karena realitanya sesembahnya banyak banget. Ya sapi lah, ya semut lah, ya kemudian matahari disembah, ya kan, jin disembah, ya. Nah, makanya terjemahannya tidak sesuai wakil, tidak sesuai realita. Realitanya banyak sesembahan. Ya, bahkan di zamannya kafir Quraisy itu 360 berhala di Ka'bah semua tuh. Nah, itu semua sesembahan kan. Makanya terjemahannya benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak. Nah, ini sesembahan banyak, tapi yang berhak disembah cuma satu, Allah Jalla fi'ala. Baik. Oke. Oh, tadi belum selesai hadisnya ya. Nanti Bapak siapa ya yang baca ya? Tadi yang baca hadis ini Bapak siapa? Ustaz. Tuasil. Kalau Lanjutkan. kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata la yusyriku billah, barang siapa yang akhir hayatnya yang meninggal tidak mensekutukan Allah, la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, faqad haramallahu alaihi nar, maka sesungguhnya Allah mengharamkan terhadapnya neraka. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Man mata la yusyriku bihi man mata la yusyriku billahi syai'an, yang barang siapa yang dia wafat ya, tapi dia tidak wafat dalam keadaan kesyirikan. Awas. Bukan bermakna gak pernah kesyirikan ya, tapi tidak wafat dalam keadaan kesyirikan, faqad haramallahu alaihi nar. Ya, maka diharapkan neraka atasnya. Karena orang yang dulu pernah berbuat syirik, tapi dia tobat, maka Allah ampuni. Contohnya siapa? Para sahabat. Ya, banyak para sahabat dahulunya melakukan dosa kesyirikan. Ya, sebut saja Khalid bin Walid. Kemudian misalnya apa namanya, Abu Sufyan dan semacamnya. Ya, mereka banyak melakukan kesyirikan sampai Allah kasih hidayah. Nah, maka syahidnya apa? Selama dia tidak wafat membawa atau belum sempat taubat dari kesyirikan, ampuni. Bahkan di antara faedah yang saya peroleh ya, Allah Ta'ala itu maha pengampun. Bisa jadi Allah Ta'ala mengampuni seorang hamba yang hamba tersebut belum sempat taubat. Misalnya pernah dosa, misalnya dia pernah dosa, pernah dia meninggalkan sebuah sholat misalnya di masa lampau, dan dia gak sempat taubat. Bisa jadi Allah ampuni dosa itu, walaupun dia belum sempat taubat. Ini saking Allah Ta'ala maha pemurahnya, maha penyayang sama hamba. Tapi kalau dosa kesyirikan, mau gak mau dia harus taubat. Gak ada cara untuk Allah ampuni dosa kesyirikan ini kecuali dia sendiri bertaubat. Itu ya. Ada hadis tentang wudhu ya, menggugurkan dosa. Kemudian di antara 2 Jumat menggugurkan dosa. Pernah tahu teman-teman? Nah, Ustaz. Maka kata para ulama, dosa yang Allah ampuni itu adalah dosa-dosa kecil ya. Ya, dosa kecil. Adapun dosa yang itu terkait hak orang lain nggak bisa. Kita harus minta dihalakan dulu. Kemudian dosa terkait kesyirikan nggak bisa. Kita harus taubat dulu caranya. Nah, gitu. Saya jadi terpikir ya sebuah pertanyaan buat teman-teman yang bisa jawab, boleh rasakan ya. Kesyirikan ada 2. Ada syirik akbar ya, dan syirik kecil ya, asghar. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa perbedaannya dan apa contohnya masing-masingnya? Coba saya lihat rasakan dulu, siapa yang rasakan ini. Pak Gunawan coba.
Halo Pak Gunawan. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Coba jelaskan apa perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Lalu apa contohnya? Perbedaan syirik kecil dan syirik besar yaitu syirik kecil eh syirik kecil itu tidak mutlak keluar dari eh agama, tapi syirik akbar itu mutlak keluar dari agama. Contohnya misalnya seseorang menyembelih contoh syirik kecil itu jika Bentar, tadi yang menyembelih itu belum selesai tuh. Itu syirik apa tuh? belum Belum. contohnya syirik kecil syirik akbar dulu ya, Ustaz. Boleh. Jika syirik akbar itu jika seseorang menyembelih kepada selain Allah. Ya, ini dipersembahkan untuk selain Allah. Itu Kalau syirkul asgar apa? kalau syirik asgar apa ya contohnya? Banyak banget. Atau mau call of friend, mau tanya yang lain? Nah Ustaz. Syirik asgar itu menghormati orang secara berlebihan. Gimana syiriknya? Ya, nyerah atau masih mau coba lagi? Pas dulu, Ustaz. Nah, atau mau lempar ke siapa nih? Ini ada yang resen, ada beberapa nih. Coba atau pilih salah satu yang resen. Ada Pak Gunawan sama ada Pak Firidan nih. Ya udah Pak Firidan berarti ya. Oke Pak Firidan, silakan. Bismillah. Untuk syirik asgar mungkin syirik khafi, syirik yang tersembunyi adalah riya. Contohnya Gimana letak syiriknya dia itu Pak siapa tadi? Pak Firidan. Riya itu di mana letak syiriknya? ya riya itu kalau syirik benar-benar menyembah menyatukan dengan Allah. Kalau riya ada rasa ingin dilihat gitu. Ya betul, itu definisi riya atau sum'ah lah, riya sum'ah ya. Tapi letak syirik kan di mana? Ya niatnya tidak murni gitu. Dia beribadah sama Allah gitu, sholat tapi baca Quran, tapi ada di hatinya itu kesyirikan terhadap sesuatu yang lain. Ingin dilihat. Saya belum puas. Hampir kurang dikit ini. Ayo orang sholat nih atau dia sedekah misalnya 1 juta, tapi dia pengen untuk dipuji oleh calon mertua misalnya. Nah, letak syirik kan di mana tuh? Bisa nggak antum coba lebih detail kan? Gimana letak kesyirikannya? Dia berinfak 1 juta supaya dilihat oleh calon mertuanya. Nah, di mana letak kesyirikannya? Ini syirik memang, ini syirkul asgar, betul. Tapi di mana letak kesyirikannya? Nyerah? Atau mau coba lagi? Boleh ke yang lain. Oke. Silakan Pak Nur Alam nih. Nur Hasan ini. Ria dikatakan syirik karena menjadikan manusia sebagai tujuan ibadahnya. Oke, kalau kasus tadi misalnya Pak Fulan, Mas Fulan, dia sedekah 1 juta di masjid supaya dilihat oleh calon ayah mertuanya. Gimana letak kesyirikannya? Karena dia bersedekah tujuannya untuk manusia, bukan mengharap ridha Allah. Nah, oke lah. Dia bantu kok. Saya mengharapkan pahala dari Allah plus mendapatkan perhatian dari ayah mertua calon mertua saya. Gimana ngebantahnya? Jadi dia syirik itu menyekutukan. Banyak orang syirik di zaman dulu
juga percaya sama Allah, tapi percaya sama hal yang lain juga. Masalah mumtaz, barakallahu fikum. Jadi letak kesyirikannya adalah dia memasukkan orang lain atau pihak lain ke sebuah ibadah yang harusnya itu hanya untuk Allah Ta'ala saja. Harusnya yang namanya sedekah itu totally itu untuk Allah Ta'ala. Tapi dia masukkan entitas lain, ayah mertuanya misalnya, dia sebagai tujuannya berinfak. Ini letak kesyirikannya. Tapi ya dia tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka Syekh Asgaf, saya punya pertanyaan terakhir sebagai penutup ya, yang bisa jawab mudah raise hand. Di antara syukur asgar yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu menjadikan sesuatu yang sebetulnya bukan sebab menjadi sebab. Saya ulangi, di antara bentuk kesyirikan kecil adalah menjadikan sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya dia bukan sebab, tapi dia dijadikan sebab. Yang tahu nggak contohnya apa? Izin jawab. Ya, Bapak siapa nih? Pak Firgan ya? Iya. Iya, dalam hal meyakini hal yang bukan sebab sebagai sebab, ya misalnya dalam hal pengobatan atau yang agak ya dekat ke sana seperti ruqyah dan menjadikan bahwa itu syirik asgar. Oh, kalau misal sepenuhnya gitu ada sepenuhnya bersandar ke sana, bahwasanya ya nggak bisa diapa-apain hanya dengan cara itu dan menafikan, tapi tidak seluruhnya menafikan Allah, mungkin itu termasuk syirik asgar. Udah tepat. Udah tepat. Cuma yang lain. Pak Turmusi silakan. Bapaknya Pak enggak. Pak Sunarwan nih yang belum pernah nih. Silakan Pak Sunarwan. Kufur syirik asgor itu misalnya meyakini bintang sesuatu, kita melihat bintang terus menjadikan sebab turunnya hujan, Ustaz. Betul. Atau contoh lain nih, pernah tahu gelang ini nggak? Apa sih gelang kesehatan itu? Balance apa yang namanya? Balance apa sih? Tahu nggak, teman-teman? Atau ini deh, batu ponari. Batu ponari tahu ya? Tahu Ustaz. Kita sezaman ya. Nah, batu ponari kan bukan sebab kesembuhan ya. Maksudnya dia secara medis nggak valid, secara praktek juga nggak valid, tapi dia diyakini bisa mengobati orang. Itu termasuk syukur asgar. Dia menjadikan batu yang sebenarnya mau ditelaah pakai ilmu apapun dia nggak bisa menjadi obat, tapi dia dijadikan obat. Ya, walaupun mereka meyakini Allah yang ngasih kesembuhan ya, tetap itu kesyirikan. Nah, tanya terakhir saya, gimana letak kesyirikannya? Contoh nih, misalnya apa ya? Misalnya ini, saya punya bolpen nih, saya punya bolpen, oke? Bolpen ini, anggaplah hanya orang mengklaim bolpen ini bisa menyembuhkan penyakit tipes misalnya. Kita paham, ini bolpen nggak mungkin kan? Ketika dia mengklaim bolpen ini bisa menjadi sarana atau wasilah penyembuhan obat tipes, dia terjatuh pada syukur asgar. Gimana kah letak kesyirikannya? Ini memang agak dalam nih analisanya. Anda bisa jawab nggak? Gimana letak kesyirikannya? Izin jawab, Ustaz. Bapak siapa ini? Pak Teguh, silakan. Jadi seseorang meyakini bahwa misalnya kayak Ponari tadi, bahwa batu itulah yang bisa menyembuhkan orang itu, bukan Allah. Enggak. Kayak kita kasih contoh lebih ekstrim ya. Ada orang meyakini bolpen ini wasilah untuk menyembuhkan penyakit. Tapi tetap dia meyakini Allah yang menyembuhkan. Bolpen ini hanya wasilah doang. Ini lebih ekstrim nih contohnya. Gimana letak kesyirikan asgarnya? Dia meyakini Allah menyembuhkan, tapi melalui wasilah bolpen ini. Nggak tahu. Nggak, Pak Teguh. Mau coba? Nggak tahu.
Nggak tahu. Oke. Kalau pengaruh mah gampang. Karena mereka meyakini batu yang nyembuhin kan. Sekarang enggak. Contohnya ekstrim. Dia meyakini Allah kasih kesembuhan, tapi wasilahnya bawa pen ini. Pak Emir, silakan Pak Emir. Bismillah Ustadz, dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab, baik secara medis atau secara perintah dalil, yang menjadikan sebab gitu Ustadz, mengantungkan hatinya sebagian. Oke, letak kesyirikannya di mana? Dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab Ustadz. Enggak, belum ketemu, belum dapat intinya. Barakallahu fikum. Yang lain mau coba agak, memang satunya memang agak dalam analisanya. Ayo. Terakhir nih, ayo mau coba agak. Ayo. Masa nggak ada nih? Ya, semua nyerah ya. Oke, ini karena sudah. Oh, terakhir Pak Faisal mau coba, silakan. Ustaz, Nah, coba. mungkin agak tebak-tebak sedikit Ustaz ya. Boleh, coba aja. Nah, terkait yang masalah pena ini sebagai diklaim sebagai obat, bisa terjatuh ke syirik. Yang pertama mungkin kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi syar'inya, yang pertama pasti tidak ada sebab syar'i yang menjadikan pena itu sebagai Wasilah obat. penyembuhan. Ya, wasilah penyembuhan. Kemudian yang kedua, sebab kaumi. Karena terkait dengan pengobatan, mungkin harus ada bukti medis atau ahli kesehatan yang membuktikan pena itu bisa sebagai menjadi mengobati. wasilah. Ya, bisa menjadi Oke, letak mengobati kesyirikannya atau gimana? wasilah. Ya, karena sebab syar'i dan sebab kauni tidak ada, maka itu bisa menjadi salah satu penyebabnya menjadikan Udah tepat. syirik. Udah tepat. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Oke, saya jawab ya. Yang namanya kesyirikan itu berarti ada menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sepakat ya, teman-teman? Kalau kita bahas kesyirikan, berarti ada fenomena menyekutukan Allah dengan sesuatu. Oke? Seperti paham ya, makanya tadi contohnya kayak kalau riya, sum'ah gitu ya. Berarti seorang ini dia menyekutukan Allah dengan cara mertua dia dalam hal ibadah sedekah. Paham insya Allah ya. Nah, sekarang masalah menjadikan pena ini, yang mana secara penelitian dia gak bisa obat sebagai obat tipes gitu ya. Nah, secara pengalaman juga gak bisa. Tapi ada orang misalnya menjadikan jawaban ini sebagai sebab pengobatan. Sekalipun dia meyakini Allah yang ngasih kesembuhan. Letak kesyirikannya adalah ini. Perhatikan. Satu-satunya zat yang boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab itu hanya Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin dia menjadikan sesuatu bukan sebab menjadi sebab, padahal itu adalah hak Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang boleh menjadikan sesuatu itu sebab menjadi sebab. Paham teman-teman? Ustaz. Nah, ini dia sama saya dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri untuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Nah, memang agak dalam pembahasannya gitu. Tapi saya paham ya teman-teman ya. Makanya nggak boleh tuh gelang yang penyafilah dulu, gelang keseimbangan namanya. Katanya kalau pakai gelang ini kita lebih berstamina, lebih sehat ya. Padahal secara medis gak dapat, secara tajribah juga gak dapat. Maka dia terjatuh pada syirkun asgar gitu. Dan terakhir sebagai penutup teman-teman, termasuk kalau kita sedang diuji oleh sebuah penyakit gitu ya, hati-hati terjatuh pada syirkun asgar ya. Sebagai orang awam itu mengatakan dokter lah yang menyembuhkannya. Wah, gue sembuh karena gue minum obat A misalnya. Ini nggak boleh. Ini hati-hati ya. Karena kita harus menyadarkan kesembuhan sama Allah Ta'ala.
Ya, kita boleh mengucapkan alhamdulillah dengan wasilah dokter fulan saya sembuh. Itu boleh. Alhamdulillah dengan wasilah obat Panadol misalnya penyakit pusing saya hilang. Itu boleh. Jadi tetap kita harus menyandarkan sebab itu kepada Allah Ta'ala. Mafhum insyaallah ya. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, alhamdulillah. Kayaknya sudah lewat 8 menit, saya mohon maaf ya. Saya makan waktu 8 menit. Insyaallah sekian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Apa yang benar itu dari Allah Ta'ala dan apa yang salah itu dari saya sendiri. Kita akhiri masing-masing dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.